Salah satu hal yang membedakan seorang sales yang top dengan yang enggak adalah bagaimana si sales tadi bisa memberikan value yang lebih kepada si customer. Karena kalau umumnya sih sales-sales ya cuma bisanya ngasih apa fitur benefit produknya seperti ini gitu-gitu, tapi tidak memberikan value yang lebih. Padahal yang dibutuhkan customer itu selalu value-nya yang lebih. Pertanyaannya sekarang kan menentukan value dari produk atau jasa yang kita jual ini gimana. Dan hal ini cukup penting juga apalagi kalau Anda seorang businessman. Hari ini juga saya akan coba membalas dari pertanyaan yang saya dapatkan tentang mikirin value dari produk yang kita jual ini seperti apa. Apakah value itu selalu berhubungan dengan produknya atau dengan produk atau jasa yang kita jual? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Ini saya ambil contoh yang supaya Anda dapat gambaran dulu. Kita coba bahas tentang supermarket. Ya, kalau Anda ada di kota-kota besar di Surabaya, Jakarta, karena saya domisili Surabaya, saya sebut Surabaya aja lah. Supermarket ada cukup banyak di sini. Kalau mulai dari yang kecil, itu ada yang kelasnya Indomaret, Alfamart, terus Circle K masih ada. Terus kalau yang lebih gede itu adalah Super Indo. Terus yang lebih gede lagi ada Hypermart, Giant mulai banyak yang tutup, Transmart, Carrefour sudah nggak ada. Intinya kan supermarket tadi, minimarket tadi, mereka menjual barang yang sama, tapi harganya berbeda-beda. Nah, kalau secara logika seorang sales atau seorang businessman biasanya hanya menjual berdasarkan harga yang murah mana, tentu secara logika yang tidak kompetitif harganya tentu akan segera gulung tingkar, ya kan? Padahal yang dijual kan barangnya sama semua, rata-rata sama, harganya berbeda-beda. Lantas kenapa kok masing-masing dari mereka ini bisa bertahan? Jawabannya adalah karena value yang dijual, value yang diberikan itu berbeda-beda. Kita ambil contoh lah, misalkan Hypermart gede, otomatis ini pengamatan saya ya, jadi kalau salah tolong dikoreksi. Hypermart karena gede, dia lebih lengkap biasanya, dan terkadang secara logika kita akan merasa bahwa barang-barang yang dijual Hypermart itu jauh lebih murah harganya, sehingga seharusnya cukup banyak orang yang pergi ke Hypermart untuk belanja dalam jumlah yang gede. Sebaliknya nih, kalau misalkan yang kecil ada Alfamart, ada Indomaret, yang mereka jual value-nya itu bukan produknya, bukan harganya. Karena mereka kecil, umumnya harga barang di sana itu lebih mahal, apalagi kalau kita bandingkan di yang gede-gede tadi seperti Hypermart, Giant dan sebagainya. Sehingga value yang mereka jual, value yang dijual value yang dijual Indomaret, Alfamart itu berbeda. Sadar nggak? Value yang dijual Indomaret, Alfamart itu lebih ke arah praktisnya. Sehingga Anda kalau datang, Anda butuh beli barang yang sedikit, kecil, itu cepat. Di sana cepat, antriannya juga nggak panjang, ringkes, Anda nggak perlu jauh-jauh karena mereka cabangnya banyak. Jadi yang dijual seperti itu. Sementara kalau Super Indo, menurut saya ini menarik karena konsep yang diberikan Super Indo ini buat saya cukup mengesankan. Value yang mereka jual gini. Satu, secara lokasi mereka memang tidak sebanyak Indomaret, Alfamart, tapi mereka ada di beberapa titik yang strategis dan jaraknya itu cukup berdekatan. Dalam arti walaupun tidak sekompetitif Indomaret dan Alfamart ya, cuma cukup berdekatan sehingga orang itu lebih gampang mengakses Super Indo dibandingkan mereka mengakses yang gede-gede tadi seperti Hypermart dan kawan-kawan. Secara barang, umumnya Super Indo memberikan pelayanan yang lebih banyak variasi barangnya, sehingga secara secara kebutuhan, kalau saya butuh beli banyak barang, saya lebih prefer ke Super Indo. Tidak terlalu luas, tidak terlalu gede, variasinya cukup banyak dan tidak jauh dari tempat saya tinggal. Padahal kalau mau diomong, saya pernah cek secara harga, seringkali harga barang di Super Indo itu cukup mahal, bahkan ketika saya bandingin dengan Indomaret atau Alfamart. Tapi karena value yang dia berikan adalah, oke, kamu mau belanja, kamu nggak mau terlalu antri banyak, tapi kamu butuh belanja yang cukup banyak macamnya, datang ke Super Indo, kita ada di dekat kamu. Itu value yang mereka berikan. Nah, dari 3 contoh tadi, supermarket yang berbeda-beda, yang jualan barangnya sama, saya harap Anda mulai dapat gambarannya. Bahwa value-nya itu tidak harus berdasarkan dari barang yang mereka jual. Value itu tidak harus selalu dari barang yang kita jual, tapi terkadang bisa datang dari apa yang sebenarnya kita jual. Kalau Anda narik garis bawahnya, yang dijual yang kecil-kecil Indomaret, Alfamart tadi apa? Kenyamanannya, praktis kan, ada banyak, terus kalau Anda butuh antri nggak lama. Tapi kalau Anda bandingin sama ke Super Indo, biasanya antriannya lebih panjang. Hypermart yang gede-gede itu lebih panjang lagi umumnya,
Tapi terkadang mereka barangnya jauh lebih lengkap. Kalau secara grosir umumnya lebih murah, sehingga masing-masing ini value-nya berbeda-beda. Nah sekarang kembali, buat kita, Anda bisa nggak menentukan value yang sebenarnya Anda jual, yang Anda sampaikan ke customer apa? Nah menjawab dari pertanyaannya, karena bidangnya yang ditanyakan kebetulan ke saya adalah tentang wedding, ya, dekorasi dan makanan kan kalau nggak salah. Coba Anda pikirkan, sebenarnya yang Anda jual apa? Mikirkan mungkin gini, oke, kalau menu masakan mungkin ada yang enak, ada yang enggak, ada yang elit, ada yang enggak. Tapi sebenarnya value apa yang Anda jual? Karena pada dasarnya gini kan, customer itu berbeda-beda semua. Ada yang butuh secara rasa, ada yang butuh secara tampilan, dalam arti oh makanan kelihatan tampilannya bagus, kelihatannya mahal untuk dipamerin. Ada yang butuh variasi, sehingga kebutuhan tiap-tiap orang berbeda-beda. Nah, value yang Anda jual, yang Anda sampaikan ke customer Anda itu seperti bagaimana? Itu yang perlu Anda pikirkan, dan saya tidak akan bantu untuk oke, kalau bisnisnya di makanan berarti value-nya ini, atau bisnisnya di bidang X value-nya ini, enggak. Karena masing-masing orang berbeda. Contoh lah, misalkan seperti catering. Kalau saya buka catering, saya bisa memilih, mungkin value saya adalah saya mau ngambil pangsa pasar yang premium nih, yang mahal. Sehingga value yang saya berikan apa? Satu mungkin kebersihan, atau dua adalah gizinya, kandungan gizinya saya spesifikkan khusus ke misalkan untuk orang-orang yang diet dan sebagainya, atau mungkin saya spesifikkan ke menu makanannya yang dalam tanda kutip mahal, misalkan seperti salmon dan sebagainya, atau wagyu, daging sapi yang mahal dan sebagainya. Atau mungkin saya mengambil market yang berbeda. Saya mau quantity, oke lah harganya nggak mahal, nggak apa-apa, tapi banyak. Sehingga kalau saya main ke catering yang murah, misalkan masuk ke pabrikan, ya value yang saya berikan berbeda. Tidak harus tentang makanannya, tapi mungkin saya bisa menjamin berapapun orderan Anda, saya ladenin. Atau Anda mungkin butuh waktu yang khusus, misalkan tadi kan ke pabrikan, jadi butuh spesifik nih, makan siang jam 12, berarti harus datang jam 11. Oke. Kita komit, kita pasti bisa jam 11. Berapapun pesanannya, mau 100, mau 1000, mau 10.000, jam 11 tet pasti datang. Nah, contoh dari hal-hal seperti ini kan nilai value-nya apa itu bisa berbeda-beda. Nah, sekarang tinggal Anda tentukan value apa yang akan Anda jual. Dari produk bisa, dari spesifik mungkin keunggulan produk Anda boleh, atau dari service yang Anda berikan. Kalau sudah membentuk value-nya apa, baru Anda klasifikasikan, Anda kualifikasi sih customer Anda cocok nggak. Jangan sampai gini, banyak yang saya temuin itu nggak ketemu tapi dipaksain. Contohnya gini, seorang sales jualan barangnya yang premium, jelas-jelas premium, pangsa pasarnya untuk yang mahal, tapi karena dia kesusahan butuh untuk genjot penjualan, sehingga yang menengah, yang bawah, yang jelas-jelas nggak masuk dihajar terus. Hasilnya apa? Akan buang-buang waktu. Makanya kalau dalam berjualan, proses kualifikasi ini cukup penting, karena kalau nggak ketemu, mau dipaksain juga biasanya susah, nggak nyaman kan. Makanya untuk menghemat waktu, sebaiknya ditentukan mana yang pas, ini yang marketnya yang diambil. Kalau nggak pas ya sudah, biarin. Jadi jangan berusaha untuk mengambil semuanya, tapi tentukan value apa yang Anda jual, dan si customer tadi memang butuh value itu atau enggak. Kalau enggak ya sebaiknya gantilah. Simpelnya sih seperti itu.